Khotbah Minggu. Nas bacaan Mazmur 21 ayat 1 sampai dengan 14. Tema, jadilah pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. Minggu 18 Juni 2023. Jemaat Kekasih Kristus. Ada slogan yang bilang begini, jadilah gereja yang lebih dari angka. Tujuan membangun gereja bukan untuk menambah angka, baik jumlah angka jiwa, angka program, angka kolekta, dan angka-angka lain. Ketika gereja fokus angka, dengan sendirinya mengeliminasi kualitas gereja. Gereja sangat problematik, karena itu gereja perlu diriset. Artinya, gereja perlu ditata atau disetel, diatur ulang. Ibarat alat elektronik, komputer atau HP yang overloaded, perlu diriset agar sistem normal kembali. Salah satu bagian dari elemen gereja yang perlu diriset yaitu pada sistem, pola, dan proses kepemimpinan. Hal ini ditekankan oleh tema khotbah LPJ GPM hari ini, yaitu jadilah pemimpin yang berkenan kepada Tuhan, dengan nas bacaan Mazmur 21 ayat 1 sampai 14. Tema khotbah ini menekankan dua hal, yaitu pertama, pemimpin itu perlu diciptakan dan dibentuk. Itu artinya perlu proses dan waktu. Kedua, standar pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berkenan kepada Tuhan, bukan berkenan kepada manusia. Mazmur 21 adalah mazmur kerajaan, khusus mazmur penobatan raja. Mazmur ini unik karena menstandarkan tentang konsep raja atau pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. Menelaah Mazmur 21, ditemukan beberapa standar pemimpin yang baik, yaitu pertama, hubungan raja dengan Tuhan. Hubungan keduanya tidak menyentuh permukaan, sebaliknya hubungan yang dalam dan intim. Dalam hubungan ini, Tuhan menyamakan dirinya dengan raja. Tuhan bertindak sebagai dermawan raja. Raja dianugerahi dan diberkati dengan sukacita, keselamatan, pemenuhan segala keinginannya, mahkota emas, umur panjang, keagungan, dan kemuliaan. Konsekuensi dari pemenuhan berkat ini, raja sekarang menjadi pemimpin yang mengandalkan Tuhan dan pemimpin yang kuat bertahan di tengah badai. Raja yang dekat dan mengandalkan Tuhan, hidupnya tidak akan goyah. Berkat membimbing raja pada level iman yang tertinggi, yaitu hidup di dalam kemurahan dan berkat Tuhan. Kedua, hubungan raja dengan musuh-musuhnya. Dalam hubungan ini, Tuhan benar-benar memisahkan raja dan umatnya dari musuh-musuh mereka. Tuhan memberi penghukuman kepada mereka. Tuhan bertindak sebagai penghukum dengan mencari mereka, membakar mereka, melahap mereka, dan bahkan menghancurkan keturunan mereka. Hubungan ini terbingkai dalam dua tujuan, yaitu pertama, dengan menghitung semua hukuman yang diberikan Tuhan bagi musuh-musuhnya. Penekanan ditempatkan pada kekuatan dan keagungan Tuhan. Bahwa Tuhan yang agung dan kuat perkasa berkenan mengalahkan musuh-musuh raja dan Israel. Tujuan kedua, dengan menyebutkan akibat dari hubungan ini, menegaskan bahwa musuh tidak akan pernah mampu merencanakan kejahatan untuk melawan Tuhan lagi. Orang yang sebelumnya bersekongkol melawan Tuhan, kini menjadi orang yang terancam hidupnya dan melarikan diri dari hukumannya. Intinya, ungkapan Mazmur ini memberi imperasi bahwa sukacita raja harus juga menjadi sukacita umat. Bahwa bukan hanya raja yang diberkati, tetapi juga seluruh umat diberkati. Karena itu, umat dan raja harus bersyukur dan memuji Tuhan. Pesan bagi umat adalah untuk membangun persekutuan yang memuji dan menyembah Tuhan. Pengetahuan tentang berkat dan hukuman Tuhan ini
menjadi sumber pujian dan kegembiraan raja maupun umat. Karena itu, Mazmur ini diakhiri dengan permohonan untuk mengagungkan kekuatan dan kemahakuasaan Tuhan. Mengakhiri khotbah ini ada beberapa pesan sederhana di minggu ini, yaitu pertama, marilah kita meriset gereja ini, baik institusi, persekutuan maupun kepemimpinan gereja kita. Kita dapat merintis perubahan paradigma kepemimpinan kita. Pada zaman sekarang, menekankan bahwa gereja perlu kematangan diri dalam kepemimpinan. Bahwa tidak semua orang bisa menjadi pemimpin besar, tapi pengikut besar dapat melahirkan pemimpin besar. Kedua, kepemimpinan yang baik harus menganut beberapa prinsip, yaitu kepemimpinan yang terpusat pada diri sendiri, berubah menjadi kepemimpinan yang apresiatif pada orang lain dalam komunitas. Kepemimpinan yang berubah dari relasi vertikal ke horizontal. Kepemimpinan yang terpusat pada tugas ke kepemimpinan yang terpusat pada proses. Kepemimpinan yang terpusat pada tujuan ke kepemimpinan yang terpusat pada relasi. Perubahan dari karisma kepemimpinan otoritatif menjadi kepemimpinan berbasis karisma ramah tamah dan memiliki hospitality. Kepemimpinan yang terpusat pada diri sendiri menjadi pemimpin yang dekat pada Tuhan karena pasti diberkati. Ada teori bilang begini, pemimpin tidak diciptakan tetapi dilahirkan. Kita kenal teori orang hebat riset gereja menuntun pada pembentukan pemimpin yang memiliki kualifikasi, cerdas, percaya diri, memiliki ketetapan hati, integritas diri, dan sosialitas. Selamat menjadi pemimpin dan pelayan yang takut Tuhan dan diberkati.